Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nindam Tangahu, stambuk dia 501-17095. Pertama-tama, terima kasih kepada Bapak Junaidi MSI PSD selaku Ketua dan Pembimbing satu saya, kemudian Ibu Lilis Handayani SSI MSI selaku Sekretaris dan pula Pembimbing kedua saya. Kemudian para penguji yaitu Bapak Muhammad Fajri SSI MSI, kemudian Bapak Iman Setiawan SSI MSI, kemudian Ibu Nurul Fiskia Gamayanti SSI MSTAT. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekarang saya akan memaparkan hasil dari skripsi saya, yaitu nilai tukar rupiah terhadap dolar Australia menggunakan metode semi average. Kemudian pendahuluan, nilai kurs atau nilai tukar mata uang exchange merupakan harga mata uang terhadap mata uang lainnya, yang mana kurs merupakan salah satu harga yang terpenting dalam perekonomian terbuka, mengingat pengaruh yang cukup besar bagi neraca transaksi ekonomi berjalan maupun variabel-variabel makro ekonomi lainnya. Kemudian pada penelitian ini menggunakan metode analisis rentan waktu atau time series, yang mana time series ini berupa sekumpulan data dalam angka periode tahunan, semesteran, triwulan, dan seterusnya. Dan time series ini adalah himpunan observasi berurut, yang mana waktu atau dimensi yang memiliki pola data yang tren. Kemudian dalam mencari nilai tren dapat dihitung dengan menggunakan beberapa metode, yaitu metode tangan bebas, metode kuadrat kecil, metode rata-rata bergerak, kemudian setengah rata-rata atau semi average. Kemudian pada penelitian ini menggunakan beberapa acuan, yang mana penelitian terdahulunya yaitu Ruslan 2016, yaitu prediksi jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan metode semi average, kemudian Wahyudi 2018 prediksi jumlah penduduk Kota Palembang tahun 2020 menggunakan metode semi average, kemudian Febriana 2014 perhitungan value at risk menggunakan model integrated generalized autoregressive conditional heterogeneity studi kasus pada return course rupiah terhadap dolar Australia. Kemudian rumusan masalah, bagaimana nilai keakuratan metode semi average dalam memprediksi nilai tukar rupiah terhadap dolar Australia dengan menggunakan MAPE, kemudian bagaimana peramalan nilai tukar rupiah terhadap dolar Australia pada pekan akhir di bulan Maret 2021. Kemudian tujuan penelitian untuk mendapatkan nilai keakuratan metode semi average dalam memprediksikan nilai tukar rupiah terhadap dolar Australia dengan menggunakan MAPE, kemudian untuk memperoleh peramalan nilai tukar rupiah terhadap dolar Australia pada pekan akhir di bulan Maret 2021. Kemudian manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian ini untuk mengetahui siklus fluktuasi yang terjadi pada nilai tukar rupiah terhadap dolar Australia sebagai gambaran untuk Bank Indonesia dalam menggunakan metode semi average. Kemudian batasan masalah dibatasi oleh data kurs beli terhadap dolar Australia per pekan dari bulan Maret hingga September 2020. Kemudian tinjauan pustaka. Mata uang adalah satuan nilai alat pembayaran berupa uang yang diterima sebagai transaksi ekonomi di suatu negara. Kemudian kurs adalah jumlah satuan mata uang domestik yang dipertukarkan dengan satu unit mata uang negara lainnya. Nah, salah satu mata uang yang memiliki percepatan yang cukup tinggi, stabil, dan sehingga digunakan di dunia, salah satunya yaitu dolar Australia. Kemudian time series atau analisis rentan waktu adalah suatu analisis hasil ramalan atas pola data di masa yang akan datang, yang mana didasari oleh data di masa lalu. Kemudian menurut hasil 2014, analisis rentan waktu itu untuk mengetahui kecenderungan suatu variabel dari waktu ke waktu, kemudian untuk meramalkan suatu variabel pada waktu tertentu, kemudian untuk merencanakan kegiatan di masa yang akan datang atau masa depan. Kemudian analisis tren merupakan suatu metode analisis statistika ditujukan untuk melakukan suatu estimasi peramalan pada masa yang akan datang. Untuk melakukan peramalan dengan baik, maka dibutuhkan semacam data atau informasi yang cukup banyak dan diamati dalam periode yang relatif cukup panjang. Kemudian analisis tersebut gunanya untuk diketahui bahwa sampai seberapa besar fluktuasi yang terjadi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan tersebut. Kemudian untuk rumusan metode semi average untuk menentukan tren adalah sebagai berikut. Y topi sama dengan A tambah BX tambah epsilon, di mana Y topi adalah nilai variabel
pada suatu waktu tertentu, kemudian A adalah perpotongan garis tren dengan sumbu tegak, kemudian B adalah kemiringan atau slope garis tren, kemudian X-nya adalah periode deret waktu berkala. Semi-average, metode tren dengan menggunakan metode semi-average atau semi-average method bergerak membuat tren garis dengan cara mencari rata-rata kelompoknya, di mana dalam menentukannya itu menggunakan fungsi Y topi sama dengan A tambah BX, dan semua data X-trace itu dibagi menjadi dua, yaitu metode data ganjil dan data genap, yang mana jumlah masing-masing periode itu sama. Persamaan dari tren yang diperoleh menggunakan metode semi-average ini selain dapat digunakan untuk mengetahui kecenderungan nilai variabel dari waktu ke waktu, juga untuk mengetahui atau meramalkan nilai variabel pada waktu tertentu. Kemudian berikut persamaannya, yaitu B sama dengan Y2 kurang Y1, di mana B adalah perubahan nilai variabel, Y1 adalah rata-rata kelompok pertama, Y2 rata-rata kelompok kedua, kemudian N adalah jumlah periode. Kemudian terdapat beberapa uji kebaikan model. Dalam penelitian ini saya menggunakan metode MAPE atau mean absolute percentage error, yang mana MAPE ini dihitung sebagai rata-rata diferensiasi absolut antara nilai yang diramal dan aktual, yang mana dinyatakan sebagai persentase nilai aktual. Rumusnya yaitu MAPE sama dengan sigma absolut YT kurang YT juga bahagi YT bahagi N kali 100, yang mana kriterianya apabila kurang dari 10%, maka kriterianya estimasinya sangat baik, kemudian 10 hingga 20% estimasi baik, kemudian 20 hingga 50% estimasi cukup baik, kemudian lebih dari 50% estimasi buruk. Kerangka pikirnya, pertama kita melakukan mulai pengambilan data, kemudian membuat plot data, kemudian kita melakukan uji stasionaritas. Apabila data stasioner, maka kita kembali untuk mengambil data, kita melakukan uji stasionaritas. Apabila datanya tidak stasioner, maka membagi sekumpulan data itu menjadi dua kelompok, yaitu menggunakan kelompok data ganjil dan kelompok data genap. Terus masing-masing kita melakukan analisis semi-average, kemudian kita melakukan uji kebaikan model, kemudian kita melakukan peramalan, interpretasi, dan kesimpulan, kemudian selesai. Kemudian lokasi penelitian ini berlokasi di Bank Indonesia atau BI, dan tempat penelitian ini di Laboratorium Statistika Terapan Program Studi Statistika, jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tadulako. Kemudian populasi dan sampel. Populasi penelitian ini digunakan yaitu nilai tukar rupiah terhadap dolar Australia, sedangkan sampel digunakan pada penelitian ini yaitu nilai tukar rupiah terhadap dolar Australia per minggu dari Maret hingga September 2020. Kemudian prosedur pengambilan data. Data penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari Bank Indonesia atau BI pada periode Maret sampai dengan September 2020, dengan variabel penelitiannya yaitu nilai tukar rupiah terhadap dolar Australia per pekan dari Maret hingga September 2020. Kemudian analisis data. Pertama kita melakukan pengambilan data, kemudian kita membuat plot data nilai tukar rupiah terhadap dolar Australia, kemudian kita melakukan uji asumsi stasionaritas, kemudian kita mengelompokkan data menjadi data genap dan data ganjil, kemudian kita memvalidasi nilai prediksi terhadap data aktual berdasarkan metode semi-average, kemudian terbagi atas metode data genap dan data ganjil, yang mana masing-masingnya itu memprediksi nilai tukar rupiah dari pekan 1 hingga pekan ke-26, kemudian kita melakukan prediksi dari pekan ke-27 hingga 29, kemudian kita memilih model terbaiknya dengan menghitung MAPE-nya. Kemudian untuk data ganjilnya kita melakukan prediksi pada pekan 1 hingga pekan 25, kemudian kita melakukan prediksi dari pekan 26 hingga pekan 29, kemudian kita memilih uji kebaikan modelnya dengan menggunakan MAPE. Kemudian selanjutnya kita melakukan peramalan nilai tukar sebanyak 2 kali dengan menggunakan metode data ganjil dan data genap. Kemudian hasil dari pembahasan. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari Bank Indonesia atau BI untuk mendapatkan data pekan dengan cara kita mencari rata-rata kelompok pada data hariannya, yang mana pada satu pekan data itu berasal dari rata-rata data harian Senin hingga Jumat, dan harga $1 Australia pada saat itu berkisar 10.331,16 rupiah, yang mana berikut grafik untuk nilai tukarnya. Kemudian dapat diketahui bahwa selama 29 pekan terjadi kenaikan kurs, namun terjadi penurunan yang tak terlalu signifikan. Kemudian pada pekan ke-1 hingga pekan ke-5 terjadi kenaikan hingga 10.018,13 rupiah, namun setelah itu terjadi penurunan. Dan pada pekan ke-27 hingga 29 mengalami kenaikan lagi hingga 10.796
rupiah. Uji stasionaritas, sebelumnya saya jelaskan sedikit mengenai uji stasionaritas ini, yang mana memiliki hipotesis yaitu H0 sama dengan data stasioner dan kemudian H1 adalah data stasioner, sehingga suatu variabel yang dikatakan stasioner apabila nilai probabilitas atau nilai alfanya atau 0,05 lebih kecil, maka akan terjadi tolak H0 atau data tersebut stasioner. Kemudian dalam menggunakan metode semi-average ini, kita hendaklah menggunakan data yang tidak stasioner atau data yang tren. Kemudian dari hasil uji stasioner dengan menggunakan ADF, p-value-nya adalah 0,4141. Artinya p-value tersebut lebih besar dibandingkan nilai alfa atau 0,05, sehingga data nilai tukar rupiah terhadap dolar Australia tolak H1 atau data tersebut tidak stasioner, sehingga data nilai tukar kurs rupiah terhadap dolar Australia dapat digunakan dalam peramalan metode semi-average. Kemudian, prediksi nilai tukar rupiah terhadap dolar Australia dari pekan ke-1 hingga pekan ke-26 menggunakan metode semi-average atau metode semi-average data genap. Untuk kelompok 1 didapatkan hasil 125.713,20 rupiah. Untuk semi-average-nya sekitar 9.670,2465 rupiah, dan untuk kelompok 2-nya didapatkan semi totalnya 131.979,91 rupiah. Kemudian semi average didapatkan sekitar 10.152,3008 rupiah. Kemudian berdasarkan tabel berikut dapat diketahui bahwa data tengahnya itu atau alfanya itu terdapat di kelompok 2 atau 10.152,3008 rupiah. Kemudian kita melakukan perhitungan pada slope garis trendnya dengan rumus B sama dengan Y2 kurang Y1 bahagian, yang mana hasilnya adalah 37,0811 rupiah. Kemudian kita melakukan perhitungan tren dari pekan pertama hingga pekan ke-26 dengan rumus yaitu sama dengan A tambah BX. Dan berikut grafiknya. Pada gambar berikut atau grafik di atas, pada garis berwarna biru itu adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar Australia, dan garis berwarna merah adalah tren awal pekan atau prediksi awal pekan. Pada pekan ke-20, garis grafik nilai data aktual naik dan mengalami potongan dengan tren awal pekan, sehingga data aktual nilai tukar rupiah terhadap dolar Australia dapat diprediksikan mengalami kenaikan di masa yang akan datang. Kemudian berdasarkan tabel di atas, persentase dari nilai tukar rupiah terhadap dolar Australia dari pekan ke-27 hingga 29 sebagai berikut, yang mana pada pekan ke-27 persentasenya adalah 3,17% atau 341,04 rupiah. Kemudian pada pekan ke-28 presentasinya 2,64% atau 283,67 rupiah. Kemudian pada pekan ke-29 adalah 2,87% atau 310,03 rupiah. Jika hasil hitung prediksi menggunakan metode semi-average dan data aktual adalah lebih dari 40%, maka perhitungan tersebut dinyatakan tidak valid, sehingga dari 3 perbandingan yang telah didapatkan adalah valid, maka prediksi nilai data sekunder menggunakan metode semi-average dan data genap itu valid atau mendekati kebenaran. Kemudian MAPE-nya atau uji kebaikan modelnya didapatkan adalah 2,1154%, yang mana nilai MAPE itu didapatkan memiliki 3 kesalahan yang cukup kecil atau berada di bawah 10%, sehingga dapat dikatakan bahwa metode semi-average data genap ini memiliki kriteria atau kinerja yang sangat baik dalam melakukan perhitungan ataupun peramalan nilai tukar rupiah terhadap dolar Australia pada waktu yang akan datang. Kemudian prediksi nilai tukar rupiah terhadap dolar Australia dari pekan ke-1 hingga pekan ke-25 menggunakan metode semi-average atau metode semi-average data ganjil. Untuk kelompok 1, semi totalnya didapatkan 125.713,20 rupiah atau semi-average-nya sekitar 9.670,2465 rupiah. Dan untuk kelompok 2-nya, semi totalnya adalah 131.148,98 rupiah. Kemudian semi-average-nya didapatkan sekitar 088,3831 rupiah. Kemudian pada tabel di samping dapat diketahui bahwa nilai alfanya itu terdapat di kelompok 1 atau 9.670,2465 rupiah. Kemudian dilakukan perhitungan pada garis tren dengan rumus B sama dengan Y2 kurang Y1 bagian,
atau Rp32,1644. Kemudian melakukan perhitungan tren awal pekan dengan rumus Y duga sama dengan A tambah BX. Kemudian pada grafik data diketahui bahwa garis berwarna biru adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar Australia dan garis berwarna merah adalah tren awal pekan atau prediksi awal pekan. Pada pekan ke-20 diketahui bahwa garis grafik nilai aktual itu berpotongan dengan garis tren, sehingga data aktual nilai tukar rupiah terhadap dolar Australia dapat diprediksikan mengalami kenaikan di masa yang akan datang. Kemudian berdasarkan tabel di atas bahwa pada pekan ke-26 persentasenya adalah 2,49%, yang mana dinyatakan valid. Kemudian pekan ke-27 persentasenya adalah 4,08%, yang mana dinyatakan valid. Kemudian pada pekan ke-28 adalah 3,60%, yang dinyatakan valid. Kemudian pada pekan ke-29 adalah 3,87%, yang mana dinyatakan valid. Sehingga jika selisih hasil hitung tersebut adalah lebih dari 40%, maka dinyatakan tidak valid. Sehingga pada 4 perbandingan yang telah didapatkan, maka hasil tersebut adalah valid atau metode semi-average data ganjil ini mendekati kebenaran. Kemudian pada uji kebaikan modelnya dengan MAP didapatkan yaitu 2,1493. Yang mana dapat diketahui bahwa garis kesalahan prediksi itu di bawah dari 10%, sehingga memiliki kinerja yang sangat baik dalam melakukan perhitungan peramalan menggunakan metode semi-average data ganjil di masa yang akan datang. Kemudian berikut grafiknya perbandingan peramalan nilai tukar rupiah terhadap dolar Australia menggunakan metode semi-average, data genap, dan data ganjil pada pekan ke-30 hingga pekan ke-56. Dapat dilihat bahwa data genap memiliki garis yang lebih naik dibanding data ganjil, sehingga berdasarkan peramalan nilai tukar rupiah terhadap dolar Australia, keduanya memiliki keadaan yang sangat baik, namun data genapnya jauh lebih baik dikarenakan nilai tukar rupiah mendekati nilai aktual dengan nilai MAP yang lebih kecil. Namun perhitungan perkiraan tersebut bisa saja rusak atau gugur dikarenakan beberapa hal seperti suku bunga, inflasi mata uang, ketidakstabilan ekonomi suatu negara, dan lain halnya. Kemudian berdasarkan hasil pembahasan nilai kalkulator metode semi-average menggunakan data genap pada bulan Maret hingga bulan September 2020 adalah 2,1154%, kemudian untuk data ganjilnya 2,1493%, sehingga kesalahan prediksi itu cukup kecil, yaitu berada di bawah 10%, sehingga dapat dikatakan bahwa metode semi-average memiliki kinerja yang sangat baik dalam melakukan perhitungan peramalan. Kemudian pada peramalan nilai tukar rupiah terhadap dolar Australia pada bulan Maret 2021 dengan data genapnya pada pekan ke-56 yaitu 11.487,22039 rupiah, atau data ganjilnya 11.246,2998 rupiah. Kemudian sarannya berdasarkan analisis pembahasan dan kesimpulan yang telah dilakukan, maka sarannya adalah data yang digunakan tidak boleh dalam keadaan yang ekstrim, dikarenakan metode semi-average ini sulit atau tidak dapat meramalkan data yang berpola ekstrim. Dan kemudian untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode semi-average data yang trend dan menggunakan metode lain yang diinginkan untuk meramalkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Australia, kemudian membandingkan hasil peramalan metode tersebut. Kemudian berikut daftar pustakanya. Dan terima kasih.